kaget tiba-tiba aku dikumpulin di satu kamar sama adik sama mama papa, terus ternyata mama udah ngajuin surat cerai. Terus aku, nah ini kalau ceritain gini nangis nih jadinya nih. Ada masalah kisah lama sebenarnya yang nggak kelar-kelar. Mungkin nggak mau ceritain detailnya karena ini klaimnya Coach Reo ya, katanya nggak perlu cerita panjang-panjang, nggak perlu cerita banyak-banyak, tapi bisa dilepaskan beban emosinya gitu. Untuk kisah yang satu ini sebenarnya campur aduk juga nih. Ada perasaan sedihnya, ada perasaan dendam. Sedih, dendam, marah, kesel. Tapi kayaknya lebih banyak keselnya gitu. Kalau ingat-ingat keselnya, ingat-ingat kejadian itu, ya ujung-ujungnya jadinya sedih. Terus ujung-ujungnya kayak susah deh ngelupain masalah yang itu. Dulu tuh ngerasa ini aib banget gitu. Aib karena kan masalah keluarga gitu kan. Karena aku dulu hidup mungkin di keluarga yang baik-baik aja, dulu ngerasanya ya mama papa baik-baik aja, aku anak papa banget. Terus tiba-tiba mereka divorce, itu hancur banget. Mereka juga divorce-nya itu pas aku lulus SMA. Jadi selama masa aku dari kecil mungkin sampai SMA itu ngerasa baik-baik aja kan, ngerasa orang tua didik baik-baik, aku disekolahin. Terus sekolah baik-baik juga, di sekolah berprestasi juga. Jadi nggak pernah ngerasa terganggu sama itu. Terus orang tua juga maksudnya berkecukupan. Aku termasuk anak yang gimana ya? Privilege banget banget lah. Misalnya, Pak pengen beli ini, kasih gitu. Yang royal banget, orang tua Manado kan. Royal banget kayak kalau soal duit gitu. Jadi nggak pernah ngerasa kurang. Tapi ternyata mulai akhir-akhir itu SMA itu udah mulai ngelihat berantem lah, terus ada masalah personal yang akhirnya kaget tiba-tiba aku dikumpulin di satu kamar sama adik sama mama papa, terus ternyata mama udah ngajuin surat cerai. Terus aku, nah ini kalau ceritain gini nangis nih jadinya nih. Karena nggak hilang gitu udah kan. Trigger ya. Tadinya nggak mau cerita, dia cerita. Tadinya nggak mau cerita gitu. Kalau tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Emang anaknya ekstrovert banget, apa-apa cerita gitu, kepancing dikit cerita gitu ya. Nah tapi mulai sejak itu karena aku waktu itu cukup ngerasa perceraian ini adalah kesalahannya mama. Jadi aku sempet renggang hubungannya selama 5 tahun sama mama. Dalam perjalanan aku selama 5 tahun mama papa divorce itu, aku mencobalah menyembuhkan luka lah. Kayak coba menerima kalau mama papa divorce. Terus pas 5 tahun, setelah 5 tahun aku akhirnya coba komunikasi sama mama. Udah bisa ngobrol sama mama nih, udah mulai deket hubungannya, taunya papaku nikah lagi. Nah itu fase kedua, fase kedua aku hancur lagi. Kalau aku doa nih sama Tuhan, aku lebih ke, ya Tuhan kalau misalnya Tuhan gak bisa beresin keluargaku, beresin hatiku aja deh. 3 tahun ini aku gak pernah chattingan intens lagi sama papaku. Pedih banget, jadi gak sembuh-sembuh gitu. Nomor 1 gini, kita gak bisa nyalain dia terus. Kalau kita nyalain dia terus, kita jadi kehilangan powernya kita. Betul. Ya kan, happinessnya kamu ditentukan sama dia. Terus kamu nyimpen dendam dan kamu kayak keselnya nyangkut di sini, gitu. Daripada kita disimpan, mendingan kita buang aja. Oke ya. Jadi gimana kalau dirimu jadi orang yang nggak ibaratnya nggak benci sama dia sama sekali, nggak kesel sama dia, ya udah just biarkan dia begitu. Dan papamu emang udah pergi, misalkan sama dia, memutuskan seperti itu ya sudah, gitu. Dan dirimu kehilangan, ya sudah. Mungkin aku langsung releasing aja. Oh iya, kosong aja. Kosong aja, oke. Tadi pas disuruh tarik nafas, itu banyak sih ngebayangin hal-hal yang kayak kenapa bisa terjadi kayak gini, kenapa bisa jadi kayak gini. Tapi makin lama, makin kesini kayak jadi kosong aja, kayak ngerasa apalagi ya yang mau diinget-inget. Nggak tahu, udah nggak ada lagi yang dipikirin. Anyway, tadi malam aja udah kepikiran kalau besok bakal ditanya sama Coach Reo, bakal ngomong ini sampai aku tuh di depan. Jadi aku masih simpan foto papa di depan cermin make up aku. Jadi kalau make up ngeliatin foto papa nangis. Sekarang kayaknya gak tau, kosong aja gitu. Tadi mau ngomong jadi lupa karena kayaknya udah gak inget apa-apa. 2 kali 3 berapa?
Masih itu itu kali-kali udah lupa gitu. Itu kehancuran pertama tuh ya. Hancuran pertama tuh. Mereka divorce beneran. Oke ya. Terus habis itu tiba-tiba diteleponin, gue mau merit. Nggak pakai izin. Nggak pakai izin. Oke, how do you feel? Nggak tahu, kosong aja, nggak apa-apa. Jadi ini beneran gak sih atau cuma sugesti doang ya? Nggak tahu deh. Yang dicari aja kalau. Lagi nyari-nyari juga apa sedihnya ya? Apa sedihnya ya? Oh ya udah. So, apa makna yang dirimu berikan terkait dengan perpisahan orang tua? Kalau sekarang mungkin mikirnya lebih ke apa ya? Setiap orang punya keputusan masing-masing yang kita nggak boleh ikut campur sih. Kalau memang mereka punya keputusan kayak gitu, wajar kalau misalnya kita nggak terima, karena selama ini kan apa yang mereka bangun. Tapi kayaknya kita juga pun harus punya pembuktian kalau ya dengan keputusan seperti itu, gue juga punya keputusan dan punya pilihan juga. Jadi masing-masing punya jalan, nggak sih, ya nggak sih? Asik. Bijaksana sekali tiba-tiba jadi pinter ya. Bentar lagi mau buka ini juga, coaching juga lagi. Gitu ya? Oke. Lalu gitu. Phase kedua saat mereka nikah tanpa izin dirimu, bagaimana dirimu melihatnya sekarang? Balik lagi yang kayak pertama, semuanya kan kita mikirnya ekspektasi yang nggak dipenuhi itu kan semua kayak egoisan orang kan mikirnya. Lo egois lu, gue kan berharapnya begini gitu kan. Tapi ternyata mungkin itu tadi balik lagi keputusan papa ya yang terbaik buat dia. Nggak usah mikirin egoisnya dulu kali ya, karena kadang tuh kita nggak pernah tahu apa yang dia pikirin. So kita explore dikit. Kalau ada fotonya punya gak? Atau Instagramnya ada. Coba dicek. Apa ya? Kadang aku kalau ngeliat foto aja itu ancur yang pengen nangis gitu. Kalau sekarang asa ancurnya yang mau nangisnya itu, dendam yang berlebihan itu kayaknya udah ngerasa udah nggak apa-apa sih. Kayak dendamnya enggak tapi ikhlasnya belum. Apa yang bikin nggak ikhlas? Kita explore lagi. Nggak rela aja dia digandeng gitu. Dia gandeng papa, harusnya aku yang gandeng papa. Apa ya? Kangen mungkin ya. Kangen sama papa. So di sini dulu ya. Kok dia ketawa lagi? Kenapa nih? Seorang anak papi yang tadinya anak papi banget sekarang harus seindependen itu, ngejalanin semuanya sendiri. Sekarang nggak tanpa papa. Bener juga sih, kenapa kita nggak mensyukuri ya semua yang udah terjadi. Kalau nggak kayak gini mungkin nggak bakal sekuat ini. Mungkin nggak bakal S2 karena diketek papa terus. Nggak mungkin bisa cari duit sendiri sekarang. Dan support itu nggak harus dipeluk, nggak harus dikasih perkataan secara langsung. Mungkin dengan dia di sana kita nggak pernah tahu, mungkin sebenarnya papa doain kita juga. Atau aku juga sebenarnya walaupun dalam keadaan dendam pun masih sering sebut nama papa dalam doa juga kan. Jadi apa yang terbaik terjadilah. Gitu. Sekarang mungkin harus lebih banyak tarik nafas dan bersyukur. Jadilah dirimu sendiri dan menyadari kembali bahwa powernya kita tuh nggak di orang lain gitu loh. Jangan karena papa terus kita begitu cinta sama dia, kita kehilangan semua kekuatannya kita. Gimana kalau kita bisa jadi orang yang kayak grateful, powerful, and then dengan semua rasa cinta kasih dan bersyukurnya kita menebarkan kebahagiaan. Ketika kita positif, papa juga jadi happy. Bisa jadi yang di seberang sana juga akhirnya jadi mungkin ya udahlah nggak apa-apa kasih izin ketemu. Ya kan kita nggak tahu ya. Cuma kalau kita udah kesel duluan kan, ya aduh udah jangan kesana. Jadi kadang gitu. Suka mikir mentok gitu loh. Aku mentoknya kayak gini. Aku sampai waktu itu pernah udah sempet misalnya aku mau nikah nih. Saya mentok bisa nggak ya nikah, orang tua si pasangan itu bisa terima nggak? Atau misalnya kalau nikah nanti sungkemannya sama siapa?
Gimana kalau dieksplor? Misalkan amit-amit kamu mau nikah, terus papamu nggak boleh datang. How do you feel? Ya udah, kayaknya nggak apa-apa. Oke, aku sekarang udah punya kehidupan masing-masing. Papaku juga, aku juga belajar bersyukur untuk apa yang aku hadapin saat ini, dan papa juga di sana. Tapi kalau satu saat papa butuh aku tetap ada gitu loh. Jadi nggak ada dendam lagi gitu. Yes. Oke. Itu yang paling penting kan? Iya sih. Just be happy lah buat dia. Ya kan, mungkin dia senang di situ juga ya kan, barengan ya berdoa aja buat mereka. Dan buat pasangannya pun ya, kalau dia bisa bikin papamu bahagia, gantiin kamu di sampingnya dan bikin dia bahagia kan, ya why not? Masih cinta gak nih? Kan tadi banyak yang dilepaskan. Masih sayang gak nih Toto? Sayang banget sama papa, masih sayang. Papa. Nggak ya, oke. Papa selamanya tetap papa, walaupun mungkin keadaan yang berbeda. Dia udah dengan kehidupan yang baru, aku juga udah. Tapi nggak tahu kenapa sekarang pun apapun yang aku lakukan, walaupun papa nggak lihat secara langsung, tetap buat ngebanggain papa sih. Wow. Karena gimana pun aku masih dibayarin sampai S2 gitu. Asik. S2 kemarin walaupun itu distraction, tapi masih minta dibayarin papa kuliahnya. Dahsyat. Pengen dong punya papa kayak gitu. Jadi rasa tanggung jawabnya masih ada gitu ya. Oke, wow. Punya prinsip aja, kalau misalnya kita nggak bisa nyelamatin keluarga yang lama, yang tadi, mungkin aku jadi akan lebih kuat untuk keluargaku yang baru. Ya kan? Mantap so. Gitu. And then kalau karena penyanyi, apa lagu yang dirimu mau nyanyikan buat papamu? Secuplik. Oh, kenapa nggak tahu kenapa tiba-tiba ingat lagu ini ya? Oke. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih, percayalah. Wow. Ketawa lagi. How do you feel? Ya lega, lebih lega, lebih kosong. Lebih lega atau sudah lega? Enggak sih, enggak ada hal-hal yang begitu berarti celah yang perlu diberesin lagi kayaknya udah. Oke, awesome. So terima kasih. Wow, jadi seru banget, thank you banget buat sharingnya. Karena ini pengalaman yang private ya sebenarnya. Cuman banyak banget yang di-share ke kita. Teman-teman jadi bisa belajar ya. Bagaimana kalau misalkan ketika di rumah tangga kita berpisah gitu. Mungkin dampaknya itu bisa sangat signifikan di anak-anak kita. Dan kalau mereka nggak tahu cara regulate-nya, nggak tahu cara beresinnya, nggak tahu cara lepasinnya, itu bisa kesimpan lama. 8 tahun. Benar, ya. 8 tahun. Yes, hilang cuman nggak sampai 1 jam. Atau udah 1 jam ada ya, pas 1 jam ya. Pas ya. Wow. Ya aku sempat skeptis sih sebenarnya awalnya gitu kan. Emang bisa gitu ya, cuma tarik nafas. Kayak selama ini juga tarik nafas juga gitu. Tapi apa yang membuat berbeda, apa ya, sekarang plong aja gitu rasanya, kosong, benar-benar netral. Ya bukan berarti tiba-tiba lupa ingatan ya, enggak ya, kita masih ingat di kata-katain masih ingat misalnya apa gitu. Tapi perasaan yang apa, mungkin coach bisa ngeliat perbedaannya. Tadi aku yang cerita bedak-bedak banget, sekarang ya terima kenyataan aja ya. Oke, ada keluarga yang baru, oke, pernah dijahatin kayak gini, tapi mungkin aku juga pernah punya kesalahan. Makanya perjuangan ini bukan untuk menutupi, tapi untuk pembuktian sih, lebih ke pembuktian kalau papa tetap punya anak yang hebat walaupun keadaannya udah beda. Wow. Ya enggak sih? Kalau aku jadi papanya kayak meleleh ya. Siapa tahu papa akan nonton. Iya. Pesan apa yang kamu mau kasih? Gaby minta maaf kalau misalnya Gaby suka salah-salahin papa, terus nggak pernah terima apa yang terjadi dan masih dendam. Sekarang Gaby mau belajar untuk bersyukur sama apapun yang terjadi. Papa boleh bebas untuk menjalani semua apa yang buat papa bahagia. Dan papa sekarang juga bisa menyaksikan Gaby sama Clara tetap bahagia dan tetap jagain mama juga sesuai sama pesannya papa.
Oke. Kita. Dan kalau ada si pasangannya Papa, pesan apa yang mau disampaikan? Makasih sama tante yang udah jagain Papa. Mungkin kita tidak akur-akur banget. Yang penting Papa tetap dijagain dan tetap happy, gitu aja sih. Oke. Emosi itu sesuatu yang mudah untuk dilepaskan. Yang susah adalah mengendalikan. Hidup bersamanya, melupakannya itu lebih susah, menyiksa. Bener. Yes. Sakit banget ya selama 8 tahun ini kayak gitu terus hidupnya. Dan dilepaskan aja, cuma butuh sejaman. Ya, jadi nggak butuh lama-lama. Kalau orang bilang melepaskan emosi itu susah, butuh waktu lama. Rasa-rasa ini harus disimpan, harus dikendalikan. Kabur. Cari dia Hartio. Langsung aja guys kesini. Lepaskan aja biar bener-bener kayak free, bebas. Jadi kamu gak usah simpan beban emosimu seumur hidupmu. Ya karena kalau kamu kendalikan, kamu harus kendalikan seumur hidupmu. Kalau kamu lepaskan saja. Netral dalam satu sesi. Lepaskan emosimu bersama Dio Hartio. Hore. Berhasil. Hore. Keren banget loh. Oke. Aku mau minum dulu. Iya, minum dulu. Makasih ya coach. Sama-sama. Keren banget loh. Seru ya. Bisa gitu ya. Yo. Bisa gitu loh. Seru ya, Bang.